memberkati. Saya sudah menyampaikan kepada saudara supaya saudara membaca kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dan Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara tidak membacanya maka sulit untuk kita bisa pahami. Tapi karena saudara sudah membaca, saya yakin kita akan bisa memahami dengan baik. Nah, hari ini saya memberikan tema hamba Tuhan, ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-9 ini, ayat ini dikutip langsung oleh Matius pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 21. Itu sebabnya saya menyuruh saudara untuk membaca bagian ini. Nah, ketika Matius pasal 21 mengutip bagian ini, dia ingin menjelaskan dua hal. Ya. Matius mengutip kitab Yesaya ini langsung untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya, yang akan memberikan keselamatan, ya, yang akan menolong, yang ditulis oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Jadi itu langsung dikutip oleh penulis Matius dengan satu tujuan. Yang pertama, bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang dimaksudkan, dan hanya dialah satu-satunya, ya, yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang kedua, ayat ini ingin menjelaskan bahwa Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang diutus oleh Tuhan, dia tidak akan berteriak-teriak. Maksudnya tidak akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah hamba Allah, tetapi dia akan melakukan tugasnya walaupun dia tidak berteriak-teriak. Itu mungkin sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, di mana dia berkata kerja, yang paling penting kerja, bukan bicara, ya. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah tidak berbicara wow, tapi melakukan wow, ya. Ada banyak orang berbicara wow, jadi hamba Tuhan ingin wow, jadi anak Tuhan ingin wow, tapi pekerjaannya tidak banyak, hanya sedikit, hanya bicara yang banyak. Jadi yang dimaksudkan di situ, Matius mengutip bagian ini untuk menjelaskan yang pertama, bahwa Yesuslah hamba Tuhan yang menggenapi, satu-satunya yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan yang kedua, bahwa Yesus bekerja tidak akan berteriak-teriak untuk menyampaikan bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah hamba Tuhan, tetapi dia akan bekerja. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia akan setia bekerja dan bekerja walaupun dia tidak berteriak-teriak. Karena itulah orang lain juga dilarang untuk memberitahukan bahwa dia adalah nabi atau Mesias itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menarik kembali kepada Yesaya, karena Matius mengutipnya untuk menyampaikan dua hal, di mana ingin menjelaskan bahwa nabi itu adalah Yesus, dan yang kedua, nabi itu tidak akan mencari nama, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita menarik kitab Yesaya kepada Yesaya, kita kembali kepada Yesaya, maka kitab Yesaya ini ingin menjelaskan bahwa ayat ini ingin berbicara tentang seorang hamba Tuhan, ya. Seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya memberikan tema ayat bagian ini
hamba Tuhan. Karena memang bagian ini ingin menjelaskan tentang seorang hamba Tuhan, ya, tentang seorang hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami kepada peristiwa orang-orang Yehuda yang ada di Babel, maka memang menjadi kesulitan bagi mereka ketika Yesus berbicara, ketika Tuhan berbicara di dalam Yesaya pasal yang ke-40 bahwa perhambaan mereka sudah selesai. Ya, bahwa ketika mereka disebut perhambaannya sudah selesai, artinya mereka waktunya untuk kembali ke Israel, ke tanah perjanjian, ke negeri mereka sendiri. Tetapi menjadi sebuah kesulitan bagi mereka bagaimana memulainya. Ya, menjadi sebuah kesulitan bagi mereka bagaimana mereka memulai. Ya, yaitu saudara melihat bahwa bagaimana mereka memulai, sebab kerajaan di mana mereka diperhamba adalah sebuah kerajaan yang kuat, bahkan yang berkuasa, yang menguasai dunia waktu itu. Jadi secara matematika, secara kekuasaan, bagaimana mereka untuk memulainya, untuk pulang ke Yerusalem, mereka menjadi sangat pusing di situ. Menjadi sesuatu hal yang sulit bagi mereka di situ. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terlalu lama mereka ada di sana, 70 tahun mereka. Orang-orang yang dewasa tadinya pergi ke Babel, setelah hari ini berarti mereka sudah menjadi sangat tua. Dan ketika mereka sudah menjadi sangat tua, maka pikiran mereka tidak lagi sanggup ke sana. Ya, tidak lagi memikirkan ke sana. Sementara yang masih umur-umur 60-an ke bawah, 70-an ke bawah, mereka adalah orang-orang yang lahir di Babel. Dan mereka menjadi sulit untuk mengerti, untuk memahami itu. Itu sebabnya ada sebuah kebingungan. Ada sebuah kesulitan berpikir bagi mereka, bagaimana mereka akan menjalankan ketika Tuhan berkata di dalam pasal yang ke-40, sudah selesai. Teriakanlah bahwa perhambaan umatku sudah selesai. Mereka sudah diampuni, mereka sudah menjalankan hukuman, dan hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana mereka untuk melakukan ini? Bagaimana mereka untuk melihat tangan Tuhan itu? Mereka akan menjadi sangat sulit untuk memikirkan itu. Nah, itu sebabnya saudara, dari sudut inilah kita memandang, melihat ayat yang ke-42 ini, pasal 42 ini, ayat 1 sampai 9, di mana mereka ada sebuah kesulitan, di mana mereka ada sebuah kebingungan harus memulai dari mana, apa yang mereka harus lakukan. Sementara berita berkata sudah selesai perhambaan, waktunya mereka akan kembali ke Israel. Tapi mereka menjadi sulit, sebab mereka ada di dalam pemerintahan Raja Persia yang begitu kuat. Dan mereka sudah menjadi orang-orang yang lahir di sana, yang tidak mengerti tentang Yerusalem, yang tidak mengerti tentang keadaan di Yerusalem. Kalau toh ada orang-orang yang mengerti, mereka sudah sangat menjadi tua. Itu sebabnya menjadi sebuah kebingungan bagi mereka. Nah, maka Tuhan dalam kebingungan itu, ayat itu muncul dan berkata, Tuhan berkata, lihat, itu hambaku yang kupegang, ya, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di dalam kesulitan itu, Tuhan hanya ingin berkata kepada mereka, kamu lihat itu hamba. Jadi hamba Tuhan itu yang akan melakukan, yang akan mengerjakan. Mereka menunggu, mereka hanya menunggu dan melihat dan percaya. Setelah hamba itu berbicara, maka mereka akan melakukan seperti yang dilakukan.
Jadi Tuhan ingin berkata, lihat itu hamba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat, ketika kita sudah memahami ini adalah Tuhan kita yang luar biasa. Allah kita itu memang luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah ada taranya. Ya. Jadi Tuhan yang akan menyediakan jalan bagi mereka. Mereka tidak perlu pusing untuk memikirkan jalan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak perlu pusing untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Sebab Tuhan sudah menyediakan jalan bagi mereka. Sebab Tuhan memberikan seorang hamba Tuhan yang akan menuntun jalan mereka keluar dari tanah perhambaan menuju kepada tanah perjanjian mereka, yaitu tanah Kanaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan mereka yang akan mencari jalan. Nah, tentu yang dimaksudkan dalam konteks orang Israel berada di dalam pembuangan, maka ketika kita melihat di dalam kitab Esra, maka yang dimaksudkan oleh Tuhan itu hambaku adalah Kores, ya, raja orang Persia itu. Sebab Koreslah yang memberikan pengumuman di dalam kerajaannya dan berkata bahwa Tuhan telah memerintahkan dia supaya orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan yang sudah rusak itu, ya. Jadi hamba Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan dalam konteks perjanjian lama, di mana waktu orang-orang Yahudi ada di dalam pembuangan, maka hamba yang dimaksud itu adalah Kores. Ya. Tentu jalan keluar ini sangat indah, saudara. Kores adalah raja yang memerintah dan yang berkuasa waktu itu. Dan dia yang memerintahkan supaya orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Siapapun, bahkan seluruh orang Israel, kalau mau pulang, dia boleh pulang ke Yerusalem. Dan mereka membangun rumah Tuhan di sana. Nah, bukan cuma itu. Kores menjamin keamanan dalam perjalanan mereka sampai ke Yerusalem. Bukan cuma itu, bahkan Kores menyediakan biaya untuk membangun rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, saudara lihat betapa luar biasanya jalan keluar yang Tuhan buat bagi mereka. Lah, kalau sudah memang raja yang berkuasa, yang mengumumkan, memberikan pengumuman untuk mereka kembali, nah siapa yang mau melarang lagi, saudara? Ada masalah apa lagi bagi mereka? Tidak ada masalah sama sekali. Nah, itulah kalau Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Ya, bagi manusia tadinya, bagi mereka itu adalah sebuah masalah besar. Bagi mereka sebelum Tuhan berkarya, mereka akan berpikir itu adalah kesulitan yang besar. Tetapi ketika Tuhan memberikan solusi, wow, tidak ada yang sukar, saudara. Ya, tidak ada yang sulit bagi orang percaya. Saat Tuhan berkarya, saat Tuhan bekerja, maka tidak ada yang sulit bagi mereka. Itu sebabnya, saudara, jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan itu sangat indah dan tidak ada taranya, saudara. Dengan Tuhan memerintahkan raja yang berkuasa, dan itu menjadi solusi di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu karena kita sudah melihat tadi di Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 21 bahwa Yesuslah penggenap, ya, nubuatan yang ditulis oleh kitab Yesaya itu ditujukan kepada Yesus yang akan datang, bukan Kores. Walaupun penggenapan yang dimaksudkan oleh Tuhan zaman itu adalah Raja Kores, tetapi sesungguhnya di mata nabi yang sesungguhnya bahwa yang dimaksudkan dengan seorang nabi itu adalah Yesus.
Yesuslah yang memberikan keselamatan yang utuh kepada manusia. Kores tidak pernah melakukan bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Kores tidak pernah membuat sumbu yang pudar nyalanya, tidak pernah melihat itu. Tetapi Yesuslah yang telah melakukannya dengan sempurna. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa hari ini Tuhan berkata, lihat itu hamba. Nah, kita tidak perlu mencari solusi. Mungkin hari ini kita menjadi orang yang bingung. Mungkin kita hari ini menjadi orang yang sulit berpikir untuk jalan keluar dari setiap masalah kita. Apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang ini, untuk keluar dari masalah ekonomi, untuk keluar, untuk berjaga, untuk selamat dari wabah corona, mungkin kita akan menjadi sangat sulit. Tetapi saya percaya tidaklah kebetulan bagian ini kita sampai di kitab Yesaya, kita belajar sampai kepada Yesaya pasal yang ke-42, dan berketepatan juga dengan kondisi bangsa dan negara kita yang seperti ini. Dan Tuhan memberikan firman ini kepada kita, dan Dia berkata, lihat itu hamba. Engkau tidak perlu pusing. Engkau tidak perlu bingung dalam masalah kehidupanmu. Yang penting pandanglah kepada Yesus yang adalah hamba Tuhan itu. Sebab Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan problem yang ada di dalam hidup kita. Bagi mereka itu menjadi sulit, bagi orang Israel menjadi sulit, bagi kita menjadi sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kita sudah melihat di dalam pelajaran kita di kitab Raja-Raja, Tuhan bisa memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Burung gagak itu bukan orang kafir. Burung gagak itu bukan manusia. Burung gagak itu bukan orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi burung gagak adalah burung. Dan itu Tuhan bisa perintahkan untuk memelihara Elia. Yang saya yakin juga Tuhan bisa membuat hal yang sama untuk orang-orang percaya di dalam zaman ini, di dalam kondisi ini, di dalam keadaan ini. Kita sudah melihat juga bahwa Elia bisa dipelihara oleh janda yang miskin, yang seharusnya tidak bisa memelihara. Sebab janda Sarfat ini hanya memiliki tepung segenggam dan minyak sedikit dibuli-buli. Sementara kelaparan yang begitu hebat, dan pengakuan janda itu berkata, kali ini dia akan membuat sepotong roti dan kemudian mereka akan mati bersama-sama dengan anaknya. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan sanggup memelihara Elia dan janda Sarfat dari keadaan yang seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita percaya juga bahwa Allah sanggup memelihara kita seperti yang Tuhan pernah lakukan kepada Elia. Sedikit minyak dan segenggam tepung yang ada pada kita tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan berkat-Nya kepada bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Saudara sudah juga melihat bagaimana ketika sudah tidak ada lagi burung, tidak ada lagi manusia, tetapi Elia ada di tengah hutan yang tidak ada, di padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Tetapi toh kita juga bisa melihat bahwa Allah bisa mengutus malaikat untuk memberikan Elia makan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Yang kalau sama dengan seperti kita, berarti Allah juga bisa memperlakukan kita sama dengan Tuhan memperlakukan Elia. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, jangan bingung, jangan pusing, jangan menjadi letih, jangan menjadi takut dengan sebuah keadaan. Tuhan berkata, lihat itu hamba. Harapan kita ada dalam Yesus, bukan dalam pemikiran kita. Pemeliharaan kita ada di dalam Tuhan, bukan dalam kondisi keadaan kita. Saya ingin katakan hari ini Tuhan berkata, lihat itu hambaku. Yesus adalah hamba Tuhan dan dialah juru selamat kita. Dia sudah melakukannya dengan sempurna. Bahkan dia sudah selesai melakukannya. Dia sudah naik ke surga sebab dia sudah selesai bekerja. Yang hari ini Tuhan pasti berikan kita kemampuan untuk keluar dari setiap masalah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ingin berbicara ada seorang hamba Tuhan yang bisa menolong saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan berikan menjadi penolong bagi kita, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat. Percayalah kepadanya, terimalah dia menjadi Sang Juru Selamatmu, maka engkau akan dipelihara, sebab dialah yang berbicara, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Dia berjanji bahwa tidak akan ada yang hilang, satu pun dari setiap orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Dia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang sudah memberikannya, yaitu Yesus. Yesuslah Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita dari setiap masalah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini buat kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman. Ya, sesungguhnya manusiawi kami adalah bingung untuk melihat keadaan seperti ini. Ekonomi semakin berat bagi bangsa kami ini. Penyakit wabah corona ini semakin meluas karena kedegilan hati orang-orang yang sedang mencari sesuap nasi. Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kami bahwa kami perlu melihat Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, sebab di sanalah keselamatan kami, di sanalah pemeliharaan kami, di sanalah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang Engkau sampaikan hari ini. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya mereka mampu menyelesaikan masalah ini bersama-sama dalam pola pikir mereka. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia supaya mereka mentaati pemerintah sehingga lebih gampang untuk menyelesaikan masalah ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khusus buat Lumban Raja. Kami berdoa khusus buat Punguan Lumban Raja. Dan kami berdoa khusus buat jemaat Tuhan, buat keluarga kami. Hari ini hamba berdoa secara khusus, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan hari ini, bahwa Engkau adalah jalan keluar dari setiap masalah kami. Karena itu hamba berdoa, memberkati suami istri, memberkati keluarga mereka, memberkati anak mereka, takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, hormat terhadap orang tua, memberkati usaha pekerjaan tangan mereka, sehingga kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Hamba berdoa khusus Tuhan, supaya Tuhan melindungi kami dari wabah penyakit corona ini. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan.
Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kami mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.